Ayu, kemarin kita sudah membahas berbagai hal tentang kapal langit. Jadi mulai sekarang kita chat tentang atau rasa kesetiaan yang sedang kapal langit. Jadi kita mulai dengan perlahan-lahan ya. Ayu, kamu sudah siap? Eh, Siap, Bu. Tapi saya masih takut. Wajar sekali Ayu merasa satu. Jadi kita akan mulai dari hal kecil yang terlebih dahulu. Jadi tidak akan memaksa kamu, tidak akan memberikan hal-hal yang berat. Hanya hal yang ringan saja. Sebelumnya, Ibu ini ingin bertanya kepada Ayu. Dari semua yang Ayu ceritakan di masalah kesepian di sekolah dan di rumah, menurut Ayu yang paling membuat Ayu merasa kesepian itu pada hal apa di rumah atau di sekolah? Yang di sekolah, Bu, halnya saya tuh setiap hari harus berangkat ke sekolah dan setiba di sekolah itu saya selalu merasa sepian, Bu. Baik, besok hari ini pada bagaimana membangun koneksi antara Ayu dan teman-teman di sekolah. Setuju, Bu. Bu, boleh saya tanya sesuatu yang agak pribadi? Boleh. Nanti Ibu akan jawab. Tenang dulu. Eh, Ibu pernah nggak mengalami masa-masa kesepian kayak saya? Maksud saya itu pada saat SMP atau SMA gitu, Bu. Ma, Ibu teman mengalami seperti yang Ayu Serius, Bu? Cerita dong, Bu. boleh. Itu cerita dari pengalaman Ibu. Saat itu Ibu kelas 8 SD. Di situ Ibu sangat sulit untuk membangun pertemanan sama teman-teman. Itu sangat susah buat karena suatu hari Ibu itu masih ingat semua teman-teman ini sudah memiliki kelompok dan ini yang sulit. Jadi, dia itu berdiri di pojok kelas, mau gabung ke takut nanti ditolak atau nanti kayak nggak Diperhatikan oleh teman-teman. Jadi Ibu menunggu di pojok saja. Nanti suatu saat itu guru masukkan ibu guru masukkan saya ke kelompok. Jadi saya sedang di kelompok. wah sama persis dengan saya ya, Bu. Terus kenapa Ibu mau cerita kepada saya? Ibu ingin memberitahu Ayu kalau ibu itu juga merasakan apa yang dirasakan Ayu. Jadi ibu di sini menceritakan agar Ayu bisa melewati masa-masa itu. Karena ibu saja bisa melewatinya, masa Ayu. Ibu boleh saya tanya lagi nggak? Ibu pernah nggak kayak tiba-tiba nangis sendirian karena saking kesepiannya? Pernah pas ibu kelas 8 itu, ibu itu nangis sendiri di WC karena ibu itu tidak punya siapa-siapa. Kenapa kenapa Ibu eh, bercerita tentang masalah yang menurut itu sangat pribadi gitu? Di sini ibu cerita agar Ayu paham bagaimana perasaan itu bukan hanya individu saja atau kamu saja yang rasakan, tetapi itu hal manusiawi. Ibu juga pernah mengalami hal itu. Jadi dari pengalaman ibu, Ayu bisa paham kalau kita dapat berjuang untuk melewati hal-hal itu. Ibu saja bisa keluar dari masalah itu. Ayu juga pasti. Jadi ibu di sini bukan mau terlihat lemah di Ayu, cuma ibu ingin Ayu juga bisa seperti itu. Harus jahat. Tapi Ibu pernah merasa nggak kalau Ibu itu nggak penting buat orang tua Ibu? Yang Ayu tanyakan mungkin agak sedikit pribadi menurut Ibu, tapi kalau hal ini membantu Ayu, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit. Ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti Ayu.
ibu itu sering ditinggal orang tua ibu ke tempat kerja, tetapi di situ ibu sadar kalau cara memberikan kasih sayang orang tua ibu dengan orang tua yang lain itu berbeda karena ayah dan ibu Ayu itu bekerja keras kan untuk ibu sendiri. Jadi ibu itu sadar bahwa mereka itu kerja untuk ibu. Terus di situ ibu juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang tua ibu tentang kebutuhan-kebutuhan yang ingin ibu diberikan dari orang tua. Jadi hal itu yang banyak mengubah kehidupan ibu. Jadi ibu juga dulu pernah berpikir kalau orang tua ibu tuh nggak peduli sama ibu. Pernah, itu juga pernah memberitahukan ke orang tua. Meskipun situ saya kayak deg-degan dan takut kepada orang tua, tetapi di situ saya bertanya kepada orang tua apakah bagaimana mereka tidak memberikan perhatian kepada ibu. Nah, tetapi di situ saya jadi tahu kalau orang tua ibu ini uh, selalu memberikan perhatian kepada ibu, cuma ibu itu tidak sadar karena perhatiannya ini uh, berbeda dari yang ibu inginkan. Makasih ya Bu sudah mau cerita. Saya jadi ngerasa nggak sendirian lagi. Sama-sama, ibu cerita karena ibu tahu Ayu itu masih punya harapan. Tetapi yang perlu Ayu ingat, semua perjalanan orang itu pasti berbeda-beda. Setiap orang punya perjalanan yang sama. Jadi Ayu juga harus bisa menyesuaikan karena mungkin akan berbeda perjalanannya sama berbeda perjalanannya dengan. Jadi Ayu harus menyesuaikannya sendiri. Jadi kita cari cara yang paling cocok buat Ayu ya. Baik, sekarang kita masuk ke teknik desentrasi sistematis. Jadi di sini Ayu akan membayangkan hal-hal yang telah Ayu tuliskan tadi, mulai dari yang terendah kemudian naik bertahap-tahap. Jadi sebelum kita naik ke tahap selanjutnya, di tahap sebelumnya itu kamu harus sudah tidak mengalami kemiskinan. Nah, yuk. Coba. Siap Bu, tapi saya agak nervous. Masya. Tapi yang perlu kamu ingat, ini itu cuma imajinasi. Jadi kamu bisa berhenti kapan saja kalau kamu itu ngerasa paham. Oke Bu. Baik, Ayu bisa duduk senyamannya saja. Bisa tutup mata atau menengok dari Ayu saja. Baik, Bu. Jadi kita mulai untuk tentang nafas dulu ya. Sebelum kita mulai, itu dua, tiga. Pelan, pasang. Nah, sekarang bayangkan Ayu itu berada dalam satu kelas. Nah, di kelas itu dikelilingi oleh teman-teman dan ada guru yang dari Ayu fokus tidak ada bicara apapun dan teman-teman juga hanya fokus pada penjelasan dari guru. Ayu hanya pendiam saja. Rasakan bangku yang sedang kamu tuju sambil kamu mendengarkan penjelasan dari guru. Di sini kamu tidak memiliki tekanan apapun karena tidak ada paksaan untuk berbicara. Dari hal ini kamu merasakan kecemasan dari yang 1 sampai 100 itu berapa? 10 Bu, masih sangat rendah. Nah, kemudian tetap bayangkan situasi ini selama 10 detik, tetap aman, tenang, dan nyaman. Sekarang, perlahan-lahan
Lepaskan bayangan itu, kemudian buka mata. Open itu langsung balik dan tadi. Itu tidak menakutkan, Bu. Baik. Baik. Sekarang kita naik ke situasi tutup mata lagi, kemudian tarik nafas sampai 3 kali. Bayangkan jika kami berjalan di koridor, ada suatu teman, sebut saja namanya Tina, dia berada di arah berlawanan dengan kami sejauh 5 meter. Tutup lagi. Jadi kecemasan mulai kamu rasakan di dada, kamu menghitung kecemasan itu dari angka 1 sampai 100, itu berapa? Sekitar 30, Bu. Tapi kemudian kamu bukan hanya marah-marah, tetapi kamu melihat teman kamu itu dan sambil senyum. Itu pun senyumnya tidak terlalu lebar, hanya sedikit saja. Baik, itu sudah naik 5 dari 25 yang menjadi 30. Kamu bisa menarik nafas dan jarak kalian itu dari kamu dan Dina itu sudah menjadi 3 meter. Kamu mengangkat kepala sambil melihat Dina, sambil memberikan senyuman, tetapi Dina hanya langsung ke depan saja. Tidak tereaksi apapun. Sekarang kamu dan Dina itu berjarak 3 meter. Kamu mengangkat kepala dan melihat Dina, kemudian mengarah ke depan lagi. Dina sambil berjalan terus, maka ada kegiatan apa? Ada dialog? Kamu merasakan kecemasan, tetapi tidak ada rasa ketakutan, tidak ada penolakan, bahkan tidak ada rasa menghindar uh, dari si Dina ini. Jadi di sini kamu bisa menurunkan penolakan. Kamu sudah melakukan kontak mata, itu hal kecil tetapi sangat penting yang dapat meninggi kamu sudah berani melakukan kontak mata bersama Gina. Itu hal kecil tetapi sangat penting dan membuat kamu bangga. Dari 1 sampai 100, seberapa menurunnya kecemasan? Turun jadi 15, Bu. Dan saya menjadi agak sedikit lega. Sempurna. Ini hal yang bagus. Coba bayangkan sekali lagi hal ini, tetapi kamu sudah tidak mengalami kecemasan karena kamu sudah tahu tidak ada hal yang dapat membuat kecemasan kamu itu. Berapa kecemasannya sekarang? Turun dari 10, Bu. Hampir tidak ada. Ada lagi belok? Baik. Itu sangat luar biasa. Jadi lepaskan bayangan itu semua dan coba kamu ternyata jika dibayangkan terus-menerus jadi tidak terlalu menakutkannya, Bu. Tepat sekali. Itu adalah prinsip dari desentralisasi. Semakin kita bisa melewatinya, banyak. Itu adalah prinsip dari desentralisasi. Baik. Itu adalah prinsip dari desentralisasi yang dimana ketika kita terus menghadapinya, meskipun dalam imajinasi, tetapi di situ akan menurunkan kecemasan. Baik, kita bisa lanjutkan ke hal selanjutnya.
Aku bisa, Bu. Terus lanjutkan ya. Itu kan berapa? Enggak. Lanjutkan, Bu. Nah, kamu kan tadi sudah membayangkan berjarak 5 meter dari Gina. Nah, setelah itu kami bisa membayangkan sudah jarak 3 meter jarak antara kamu dan Gina sambil kamu memberikan senyuman pada kita. Saya mulai deg-degan, Bu. Dari kecemasanmu 1 sampai 100 itu berapa? 45, Bu. Oke. Itu lebih sedikit tinggi dan 40. Kamu bisa tarik napas terlebih dahulu. Kemudian, Gina melihat senyum kamu. Gina pun tersenyum kecil juga dengan penuh penghormatan. Kemudian kalian bersama-sama berjalan. Dan di situ tidak ada hal-hal yang membuat kamu merasa kecemasan kamu diterima baik. Dan itu bisa menjadi koneksi kecil dalam hidup kamu. Berapa kecemasanmu sekarang? Turun jadi 20, Bu. Bahkan saya merasa senang ketika membayangkan dia tersenyum balik pada saya, Bu. Dari bayangan kamu, pasti kamu memikirkan tentang saya akan ditolak dan sebagainya. Tapi kenyataannya kamu malah diterima secara positif. Bayangkan sekali lagi, kamu ada di kecemasan berapa? Hampir 10, Bu. 10, Bu. Hampir saya merasa tidak ada. Saya merasa excited membayangkannya, Bu. Sempurna. Lepaskan bayangan itu perlahan-lahan sambil membuka mata. Saya merasa senang, Bu. Saya seperti bisa melakukannya dengan benaran nanti ini. Itu mempersiapkan otak dan tubuh kamu untuk menghadapi kenyataannya. Bagus, itu adalah hal yang diharapkan. Sehingga kamu bisa mempersiapkan otak dan tubuh kamu jika mengalami sejarah nyata. Bu, saya ini ada satu tingkah laku yang pengen saya ubah, tapi saya nggak tahu itu apakah bisa. Saya itu, Bu, kalau di kelas ketika guru memberikan pertanyaan terus bertanya ada yang tahu atau tidak itu dalam kelas ini, tapi saya itu dalam hati ingin menjawab, Bu, tapi saya berpikir saya takut nanti saya dikatain sama teman-teman, takut salah pintar. Jadi itu, Bu, saya selalu diam dan duduk di bangku. Jadi kamu ini memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi kamu tidak bisa menyampaikannya karena kamu takut dijudge dengan Betul, Bu, ini juga jadi bikin betul, Bu, jadi ini juga bikin nilai partisipasi saya di kelas jadi jelek, Bu. Itu sering tuh ibu guru bilang kalau saya itu terlalu pendiam, tapi begitu, Bu, saya
kamu tuh tahu jawabannya, kamu tidak perlu untuk mengungkapkan jawabannya, tetapi kamu bisa memberikan sinyal bahwa kamu tuh tahu, bisa dengan mengangkat jari telunjuk di bawah meja, kemudian menuliskan jawabannya dan memberikan bintang-bintang. Itu bisa menjadi latihan untuk kamu. Itu bisa menjadi latihan untuk kamu. Itu bisa menjadi latihan untuk kamu sehingga jika kamu sudah siap, kamu bisa mengangkat tangan ke depan. Itu solusi yang menurut saya worth it. Wah, saya rasa Bu itu solusi. Wah, saya rasa itu Bu solusi yang sangat worth it untuk saya lakukan. Karena Bu, saya juga sudah lelah jadi diri saya yang pendiam gitu Bu. Jadi saya mau berubah menjadi orang yang ceria, yang mampu bicara lah tuh dalam kelas. Baik, setelah itu kita akan masuk ke merumuskan tujuan. Baik, setelah itu kita akan masuk ke tujuan yang ingin kamu capai dalam sesi konseling ini. Nah, di tujuan yang ingin, setelah ibu tadi menjelaskan tentang contoh-contoh untuk meningkatkan tingkah laku yang kamu berani, di sini kita akan masuk pada merumuskan tujuan yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Dalam rumusan tujuan yang ingin dicapai itu ada dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan khusus yaitu satu tujuan yang ingin kamu capai dalam konseling ini, sedangkan tujuan khususnya ini adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang besar ini. Mungkin Ayu dari penjelasan ibu tadi, apakah ada tujuan yang ingin kamu capai? Mungkin ada. Baik Ayu, dari yang ibu paparkan tadi, mungkin Ayu memiliki tujuan dalam sesi ini yang ingin Ayu capai. Ya Bu, saya tuh ingin menjadi orang yang tidak pendiam, yang akrab dengan guru, yang dengan teman. Itu Bu. Mungkin setelah kamu setelah kamu memiliki tujuan, tidak apa. Nah, kamu kan sudah mempunyai tujuan yang ingin kamu capai. Kemudian Ayu itu bisa merumuskan langkah-langkah apa yang bisa Ayu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin Bu, saya rasa dengan menyapa teman, senyum ke teman, terus senyum kepada guru, menyapa, coba berkomunikasi dengan mereka walaupun sedikit. Nah, itu langkah yang bagus. Itu langkah yang bagus. Ibu akan membantu kamu untuk mencapai langkah tersebut. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi Bu, menurut Ibu, dari tujuan-tujuan khusus yang telah saya sebutkan tadi, apakah hal pertama yang saya lakukan itu dengan senyum kepada mereka, atau bisa langsung berbicara kepada mereka, atau gimana Bu? Jadi kan kamu sudah menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Jadi menurut Ibu, kamu perlu melakukan, jadi yang kamu perlu lakukan, misalnya nih ada teman kamu lagi duduk sendirian, kamu bisa nyamperin, atau kalau nyamperin tuh udah berani sekali tuh, kita coba dekati. Nah, kan kamu tadi sudah merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ibu, mungkin kamu bisa, jika ada teman yang lagi
langkah kecil, tetapi itu sangat penting agar kamu dapat keluar daripada jadi itu adalah langkah yang kecil tapi tepat. Itu adalah salah satu langkah kecil. Itu adalah salah satu langkah kecil tetapi itu sangat penting agar kamu bisa keluar dari situasi yang kamu alami. Itu sangat bagus. Ya Bu, saya mengerti. Semangat Ayu. Ya. Jadi nih Bu, itu kan selalu merasa kesepian. Dan itu juga karena orang tua saya yang selalu sibuk, pagi pulang malam, terus ketemunya saya juga. Saya tuh kadang sudah mau tidur terus baru ketemu mereka. Terus mereka juga dalam kondisi capek. Kakak saya juga tuh ada di luar. Jadi tuh Bu, saya sering merasa terabaikan, merasa yang tidak penting ke dalam rumah. Itu juga berimbas ke lingkungan sosial saya Bu. Ibu paham, tapi coba kita berpikir ke yang lain. Coba kamu memikirkan jadi orang tua kamu ini bekerja untuk kamu dari pagi sampai malam itu untuk menyenangkan kamu. Sebenarnya itu mereka sayang kepada kamu, tetapi cara menyembuhkannya itu yang berbeda, yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan kalau kakak kamu kan dia sibuk juga untuk mengejar masa depannya, jadi untuk berikutnya mungkin kamu bisa belajar untuk bagaimana mulai membuka komunikasi dan bertanya kepada ibu dan ayah kamu tentang kebutuhan yang ingin kamu dapatkan dari mereka. Mengerti Bu, saya akan coba lakukan itu Bu. Ini tadi kita sudah melakukan membahas tentang apa yang Ayu rasakan, mulai dari bagaimana Ayu merasa kesepian di sekolah bahkan di rumah, sampai tadi kita sudah melakukan teknik sampai kita sudah melakukan teknik desentrasi agar kamu bisa mengetahui cara jika masalah itu muncul ketika dalam lingkungan sosial. Setelah itu kamu juga sudah menuliskan tujuan umum dan tujuan khusus dari person sehingga apa tujuan umum kamu ini dapat tercapai. Apakah itu sudah benar?